Rasulullah sampai di kota Madinah, di antara fenomena yang beliau dapatkan apa? Ternyata beliau lihat orang-orang Yahudi ini menguasai pasar. Orang-orang Yahudi ini menguasai perekonomian. Karena mereka yang mengenalkan pertama kali sistem ribawi. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu mengenalkan sistem ribawi, ya pinjaman dengan bunga yang begitu tinggi, sehingga banyak orang-orang Arab ini terjerat. Orang Arab terjerat yang mereka harus bekerja siang malam demi untuk menutup bunga hutangnya kepada orang-orang Yahudi. Rasul mendapati fenomena itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, ini kita wajib belajar dari cara dakwah beliau. Beliau tidak mengambil langkah ekstrim. Kemudian beliau hancurkan hartanya orang Yahudi. Enggak. Beliau mengambil langkah yang amat sangat anggun dan elegan. Ya, langkah yang diambil oleh Rasulullah sangat anggun dan elegan. Rasul memotivasi para sahabat-sahabat yang kaya raya untuk mau membiayai perdagangan sahabat yang lemah secara ekonomi. Dengan cara dipersaudarakan kemarin, dengan cara berbagi harta. Beliau juga mengambil zakat dari para sahabat yang berkelebihan di dalam hartanya. Zakat itu dialokasikan untuk orang-orang muslimin yang lemah, membantu perekonomiannya. Sehingga dengan cara itu sedikit demi sedikit umat Islam mulai juga menguasai pasar, dan pada akhirnya perekonomian dipegang keseluruhannya oleh umat Islam dengan cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah menarik tentang sebuah sumur yang namanya sumur Raumah. Nah, jadi di kota Madinah itu pada masa dulu ada satu sumur namanya sumur Raumah. Sumur Raumah ini dimiliki oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi ini punya sumur Raumah dan dia menjual airnya kepada umat Islam, kepada orang-orang Arab dalam harga yang tidak wajar. Jadi dijual airnya itu amat sangat mahal. Nah, tapi yang namanya air kebutuhan hidup, yang namanya air itu dasar yang menghidupi manusia. Sehingga mau tidak mau orang-orang Arab ini membeli air tersebut bahkan dengan hutang. Ya, jadi mereka terjerat hutang terkadang bukan karena gaya hidupnya, karena kebutuhan primer daripada kehidupannya. Mereka harus minum, mereka harus mengkonsumsi air. Dan sumur airnya dimiliki oleh seorang Yahudi yang menjual air itu dalam harga yang tidak wajar. Tapi mau bagaimana lagi? Karena memang dia yang punya sumurnya, dia bebas untuk menjual air tersebut. Saat itu Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman ini sahabat yang terkenal sangat dermawan, ya, sahabat yang sangat dermawan. Beliau orang yang kaya raya, seorang bisnismen yang sukses. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau berjihad dengan hartanya, dengan cara beliau datangi orang Yahudi tersebut. Nah, jadi si orang Yahudi didatangi oleh Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Utsman bilang, wahai fulan, saya mau beli sumurmu. Si Yahudi bilang, ini sumur penghasilan saya satu-satunya, dan dari sumur ini saya dapat harta yang banyak luar biasa. Saya nggak mau jual. Berapapun harga yang kau tawarkan, saya tidak mau jual. Sayyidina Utsman menyebutkan angka yang fantastis. Kata Sayyidina Umar, bagaimana kalau saya beli sebanyak 70.000 dirham? Kalau satu dirham itu 80.000, kalikan 70.000. 80.000 dikalikan 70.000. Angka yang sangat luar biasa. Ketika ditawarkan, Yahudi itu berpikir, ini duit yang banyak, ini uang yang banyak. Apakah saya harus jual atau tidak? Dia pikir lagi, ini kan kalau saya punya sumur saya berkesinambungan, kehidupan terus berjalan. Buat apa dapat uang besar sekali, tapi ternyata saya nggak dapat penghasilan rutin lagi. Nggak mau, saya tidak mau jual, kata si Yahudi. Sayyidina Utsman dengan cerdasnya beliau katakan, bagaimana kalau jual separohnya aja? Harganya tetap 70.000 dirham, yang kau jual separoh saja. Orang Yahudi itu bilang, gimana cara memparuh sebuah sumur itu gimana? Cara bagi dua sumur itu bagaimana? Sumurnya cuma satu. Kata Sayyidina Utsman, bagaimana kalau kita bagi hari? Kalau hari ini kamu jualan air, besok itu hak saya. Kamu nggak boleh jualan air. Besoknya lagi hak kamu lagi. Kita bagi hari. Yahudi ini mulai berpikir, oh ini dapat uang besar, tapi sumur tetap ada. Penghasilan rutinan akan tetap didapat walaupun tidak sebanyak biasanya. Maka dia setuju. Setuju untuk menjual separuh daripada sumur Raumah. Dibayar oleh Sayyidina Utsman. Kemudian bikin pernyataan, bikin perjanjian, tanda tangan, selesai. Selesai dari jual beli tersebut, Sayyidina Utsman mengumumkan kepada orang-orang Islam, wahai umat Islam, ambil airnya jangan sekarang, besok aja. Ya, jangan ambil air sekarang, kalau mau ambil air besok saja. Nah, maka hari itu nggak ada yang beli air, umat Islam tidak beli air. Ya. Orang Yahudi itu jualan air, ternyata sepi pembeli. Keesokan harinya orang-orang mulai berdatangan pada harinya Sayyidina Utsman, mereka mulai mengambil air yang digratiskan. Kata Sayyidina Utsman apa? Ambil buat jatah 2 hari.
Sehingga besok kalian tidak perlu ambilnya nanti lusa lagi, ya, ambil buat jatah 2 hari. Dengan sebab itu orang Yahudinya tidak bisa jualan air lagi. Dia zalim. Dia menjerat umat orang yang hidup dengan kebutuhan primernya. Padahal dalam aturan Islam annas surakaun fi salat. Air itu hak milik semua orang, tidak boleh didominasi dan dikuasai oleh satu pihak tertentu. Nah, Sayyidina Utsman melakukan hal itu, maka si orang Yahudi sepi pembeli. Akhirnya dia katakan, kalau memang begini saya jual semua aja deh. Sayyidina Utsman mau membeli separuh lagi dengan harga 35.000 dirham. Nah, beliau beli lagi dengan harga yang separuh dari harga sebelumnya. Keseluruhan sumur itu menjadi milik Sayyidina Utsman dan beliau wakafkan untuk kehidupan umat Islam di kota Madinah. Semua orang bebas mengambil air dari sumur tersebut tanpa dipungut biaya. Itu diantara langkah yang ditempuh oleh umat Islam dalam rangka memperbaiki perekonomian umat pada saat itu.